Halo semuanya, kembali lagi di Tutor Sebaya bersama saya Jessica Kurnia Pradani akan memberikan tutor tentang pelajaran kimia. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang materi asam basa. Yang pertama adalah teori asam basa dan yang kedua pengaruh asam basa terhadap kesetimbangan air. Kita mulai dari teori asam basa menurut tiga teori. Teori yang pertama menurut Arrhenius, yang kedua Bronsted-Lowry, dan yang ketiga adalah teori Lewis. Nah, kita mulai dari Arrhenius yang dikemukakan oleh Svante Aligus Arrhenius, di mana menurutnya asam merupakan zat dalam larutannya menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Sehingga mengapa NaOH disebut sebagai basa? Karena apabila direaksikan, NaOH memiliki OH- dalam larutannya. Nah, selanjutnya teori yang kedua yaitu Bronsted-Lowry yang dikemukakan oleh Johannes Nicolaus Bronsted dan Thomas Martin Lowry, di mana menurut mereka asam merupakan donor proton atau memberikan H+, sedangkan basa adalah asepton proton atau menerima H+. Nah, untuk contoh dari teori Bronsted-Lowry adalah apabila ada contoh soal seperti ini, untuk menentukan pasangan konjugasinya adalah kita lihat dari jenisnya. Dari jenisnya yang pertama hanya beda satu H+, dan yang kedua H asam lebih besar dari H basa. Jadi kita lihat mana pasangan konjugasi yang hanya berbeda satu H+. Nah, kita lihat dari reaksi pertama, H2O dapat dipasangkan dengan H3O dan H2O dapat dipasangkan dengan OH-. Nah, untuk menentukan pasangan konjugasinya, kita lihat dari H asam lebih besar daripada H basa. Dari H2O dan H3O, H yang lebih besar adalah H3O, sehingga ini merupakan asam dan ini merupakan basa. Nah, selanjutnya dari pasangan konjugasi berikut, dari H2O dan OH-, H asam yang lebih besar adalah dari H2O, sehingga H2O merupakan asam dan OH- merupakan basa. Nah, sehingga apabila ditulis pasangan konjugasi dari asam basa yang pertama adalah H3O+ dengan H2O merupakan pasangan konjugasi yang pertama, dan pasangan konjugasi yang kedua adalah H2O dan OH-. Yang ketiga, teori asam basa menurut Lewis yang dikemukakan oleh Gilbert Newton Lewis. Menurutnya, asam merupakan penerima atau menerima pasangan elektron, sedangkan basa merupakan pemberi atau memberi pasangan elektron. Kita bisa lihat dari contoh soal berikut ini. Nah, karena teorinya adalah teori Lewis, jadi kita harus menggambarkan struktur Lewis dari senyawa tersebut. Dengan cara adalah kita menggambarkannya seperti ini. Nah, untuk menentukan mana yang asam dan mana yang basa, kita lihat dari pasangan elektron bebasnya. Di sini NH3 memiliki dua pasangan elektron bebas karena elektron valensi dari N berjumlah 5. Sehingga NH3 merupakan basa dan BF3 merupakan asam. Nah, mengapa BF3 ini dia tidak memiliki pasangan elektron bebas? Karena elektron dari B hanya berjumlah 3. Sehingga NH3 ditambah BF3 sama dengan NH3BF3. Nah, materi selanjutnya adalah kita akan membahas bagaimana pengaruh asam basa terhadap kesetimbangan air. Yang pertama, asam kuat. Contoh dari asam kuat adalah HCl dan H2SO4 dan seterusnya. Rumus dari asam kuat untuk mencari H+-nya adalah A dikali Ma, di mana A merupakan valensi asam dan Ma merupakan konsentrasi atau molar asam. Untuk mencari pH-nya, rumusnya adalah min log H+. Yang kedua adalah basa kuat. Contoh dari basa kuat adalah NaOH dan CaOH 2 kali dan seterusnya. Untuk rumusnya, untuk mencari OH- adalah OH- sama dengan B dikali Mb, di mana B merupakan valensi basa dan Mb merupakan konsentrasi dari basa. Rumus selanjutnya adalah mencari pOH, di mana pOH sama dengan min log dari OH-. Dan untuk mencari pH-nya,
pH sama dengan 14 dikurang pOH. Yang ketiga adalah basa lemah. Basa lemah contohnya adalah CH3 dan CaOH dan seterusnya. Rumusnya adalah H+ sama dengan akar dari Ka dikali Ma, di mana Ka merupakan tetapan ionisasi dari asam. Dan yang keempat adalah basa lemah. Contohnya adalah NH4OH. Rumusnya adalah OH- sama dengan akar dari Kb dikali Mb, di mana keterangannya Kb sama dengan tetapan ionisasi basa. Agar dapat memahaminya, mari kita simak dari contoh soal berikut ini. Nah, untuk contoh soal yang pertama, ke dalam 10 ml larutan HCl 0,1 dirambatkan 90 ml air, hitunglah pH larutan tersebut. Di sini diketahui, yang pertama diketahui HCl adalah 0,1 dan volume dari larutan adalah 10 ml. Nah, yang ditanyakan adalah pH-nya. Untuk mencari pH, kita mau mencari H+-nya dulu, di mana rumus yang kita gunakan adalah rumus dari asam kuat, karena apabila kita lihat pada contoh soal, HCl ini merupakan asam kuat, sehingga rumus yang kita gunakan adalah rumus dari asam kuat. Oleh sebab itu, H+ sama dengan A dikali Ma. A-nya adalah 1 dan Ma-nya merupakan 0,1, tapi bisa saya ditulis 10 pangkat min 1, sehingga hasilnya adalah 10 pangkat min 1 atau 0,1. Setelah itu kita mencari pH-nya menggunakan rumus min log H+. Min log H+ sama dengan min log 10 min 1 sama dengan 1. Sehingga pH dari larutan tersebut adalah 1. Nah, contoh soal kedua, sebuah senyawa BaOH 2 kali memiliki konsentrasi sebesar 2 kali 10 min 5. Tentukan pH dari senyawa basa tersebut. Nah, diketahui BaOH 2 kali sama dengan 2 dikali 10 min 5. Ditanyanya adalah pH. Jawab, rumus yang kita gunakan adalah rumus basa kuat, karena BaOH merupakan basa kuat, sehingga OH- sama dengan B dikali Mb, di mana B adalah 2 dan Mb adalah 2 dikali 10 pangkat min 5, sehingga hasilnya adalah 4 dikali 10 pangkat min 5. Selanjutnya adalah mencari nilai dari pOH. pOH sama dengan min log OH-, sama dengan min log 4 dikali 10 min 5, hasilnya adalah 5 dikali 5 min log 4. Dan langkah selanjutnya adalah mencari nilai pH-nya. pH sama dengan 14 dikurang pOH, sama dengan 14 dikurang dengan 5 min log 4, sama dengan 9 ditambah log 4. Nah, selanjutnya contoh soal ketiga. Hitunglah pH larutan berikut dari larutan CH3COOH 0,001 dengan Ka-nya diketahui adalah 10 pangkat min 5. Di sini untuk mencari pH, rumus yang digunakan adalah asam lemah, karena larutan CH3COOH merupakan larutan asam lemah, sehingga langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari H+-nya. Rumus H+-nya adalah H+ sama dengan akar dari Ma dikali Ka. Ma-nya adalah 0,001 10 pangkat min 5. Jadi 0,001 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan, ini bisa kita sederhanakan agar mempermudah dalam menghitungnya, jadinya 1 dikali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 5. Sehingga sama dengannya akar 1 kali 10 pangkat min 8. Akar dari 10 pangkat min 8 adalah 10 pangkat min 4. Setelah mengetahui nilai dari H+-nya, kita dapat mencari pH-nya dengan rumus pH sama dengan min log 10 pangkat min 4. Agar dapat mempermudah dalam menghitungnya, jadi sama dengan min log 1 dikali 10 pangkat min 4, sama dengan 4 log 1
4 dikurangi 0 sama dengan 4. Jadi pH dari larutan tersebut adalah 4. Nah, sekian yang merupakan tutor dari saya. Semoga dapat menjadi bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih.